Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk dalam saya jangan ini putusan saya bilang ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada ketua Mahkamah Agung terus melakukan koreksi ini. Ada yang beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat ke mana ini, semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa Agung hanya simpan saja. Jadi bekas ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa Agung. Berapa kali saya bersurat? Data, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa Agung mau dia bereskan itu, jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa runtai Pak. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadi kan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau Saya tanya? justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya melihat itu, saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang paling lucunya, Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, cek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jaksanya ditunjukkan fotokopi. Di RTPidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada Dan ijazah. Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu. Yang bahaya banget minggu yang lalu. Bahaya banget gini. Karena nggak ada saya, nggak ada respon. Berani aja dia goyang nih. Asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu. Ini asli. Ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya? Asli kok nggak ada embosnya? Itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya.
Jadi, oh ini yang Dian Sandi? Iya, itu. Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan? bukan scan ya. Jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Enggak, yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi? kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa mana dari Dian katanya Sandi? asli? Enggak, itu enggak dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk. Saya nanti It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? sumbernya saya tidak tahu. Enggak. Iya udah. Sumbernya Andi Azwan Saya tidak tahu. Masuk. Frustrasi juga saya. dia ambil dari gambar Enggak masuk akal. yang Artinya Anda melakukan asli ini. lagi. Saya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi. Enggak, ini punya saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini punya bukan Dian Sandi. asli udah. Bohong semua ini. Itu udah. Oh, dari sana. Para pembohong ada. Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. dari situ. Iya. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa, Mas? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya. Mana? Scan-nya biasa dia ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh. Misalnya nih, Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan. Betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan enggak menguasai. Saya enggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke sana? yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang saya bilang Jokowi gimana? enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak. Memang bukan nasi kan scanning. Iya, bukan. Kasihan juga Aiman. Tadi Iya kan kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man, jangan. Tetapi kalau sekarang, saya malah bilang layak kamu marah. Karena lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Yang asli just scanning saya. Persis saya. Kan tidak scanning. Saya bilang scanning. Saya beranggapan, Ya kan? Saya beranggap- Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah, udah. itu tidak ada jawaban yang Oke, pasti. baik. Ya, dan Oke, kokoh. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini, ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja, sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau. Saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu,
Terus artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kurang lebih begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. Satu, ketika dia wali kota di Solo 2 kali, 2. Kemudian DKI 1, presiden 25. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan Pardon, asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami tentang isi videonya. Nah, di sini makin panas teman di penegakan saksi. Nah, ini heboh sekali teman-teman. Di sini Aswan Termulmuni asli Jokowi mengotot, nggak punya malu pikiran. Andi penting dapat uang. Astaga teman-teman, di sini parah banget. Nah, ini baru Pak Hakim yang amat. Tugasnya tidak main-main, mantap mempertegakkan keadilan dan kejujuran. Nah, semoga jaksa jujur dilindungi dan ayo turun jalan menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong. Kalau begini sama dengan membiarkan ini, maka di kedepannya bakalan hancur kalau kayak gini. Nah, selama Jack tidak mempunyai hadir persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Nah, membuat Indonesia hancur. Para munafik ini tidak akan ada cucu yang bagaimana kalau dia hanya amal-amal dibawa di depan, semua hartanya kekayaan ditinggal. Nah, kalau hakimnya semua kayak gini, Indonesia aman-aman dari mafia hukum dengan demo hakim yang kayak gini. Nah, ini baru penegak hukum yang asli. Semangat Pak untuk penegakan yang kebenaran supaya masalah ini cepat selesai. Nah, di sini ternyata masih ada penegak hukum yang jujur juga, mengembangkan amanah negara dan bertanggung jawab untuk tugasnya demi membela rakyat Indonesia. Nah, kalau hukum ini tidak tegak, bisa jadi besok syaratnya jadi pemimpin, wali kota hingga presiden ijazahnya tidak harus asli. Yang penting pintar berkelip dan bohongi terus rakyat Indonesia. Nah, di sini hanya semua termulu-mulu menghalangi proses hukum. Nah, teman-teman, di sini jelas-jelas emang dulu kebu-kebu Jokowi mau hanya ketar-ketir dari UGM ini. Nah, kepolisian ini teman-teman ini rekayasan seakatan kuliah Jokowi, semua sangat bisa direkayasan untuk berbohong. Tapi kalau ijazah skripsinya transkripsi Jokowi bisa bohong, sehingga Jokowi di kubunya agak berani gak mau menunjukkan tentang ijazahnya. Apalagi ijazah S1 di pengadilan itu untuk titiknya oleh berwajib melibatkan para terdakwa sebagai ijazah S1 Jokowi. Nah, ternyata palsu, lalu digunakan untuk alat mengadu-ngadu domba dan mengacam-ngacam orang penegak hukum ini. Nah, ini baru Pak Hakim yang baru mantap
baru namanya hakim yang jujur. Semoga Pak Hakim terus membongkar semuanya kebohongannya, dan hakim ini harus jujur di Indonesia ini. Nah, saya heran dengan polisi padahal di berkali-kali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu akan merendahkan martabatnya penegak hukum sampai hari ini kiamat nanti anaknya cucu akan menanggung malunya. Nah, menurut saya masalah ini simpel sih, kuncinya aja tinggal tunjukin aja ijazahnya supaya masalah ini enggak kebawa kemana-mana biar cepat selesai. Nah, Pak Prabowo ini kalau Pak Prabowo tegas betul mengambil tindakan untuk membongkar semuanya, maka masalah ini cepat selesai. Tentang masalah ijazah palsu ini 1 hari saja selesai. Apalagi kalau Prabowo bisa betul-betul tegas mengambil tindakan tentang mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Tapi Pak Prabowo ini juga takut dengan Pak Jokowi. Nah, emang sih di mana hukum ini sudah tidak menghargai lagi pada konstitusi, Polri juga melindungi Pak Jokowi, apalagi yang lain. Polri jangan. Nah, agar kita bisa melihat dengan jelas-jelas bahwa kebusukan Jokowi ini wajib hadir pengadilan, maka Polri juga. Nah, Kapolri juga jangan dilindungi Pak Jokowi supaya masalah ini cepat selesai. Nah, Kapolri ini sih cuman memakan uang saja demi membela Jokowi. Nah, di sini Andir tidak mau malu diputus urat-uratinya, malu dan untuk membohongi-bohongi terus rakyat Indonesia ini. Nah, ini baru hakim yang tidak menjual kejujurannya. Kalau semua hakim seperti itu, maka semua masalahnya akan cepat beres. Nah, ini juga hakim-hakim juga ada juga yang membela Jokowi, ada juga yang nggak mau membela Jokowi, ada juga yang penegak hukum yang benar. Nah, coba kalau semuanya hakim kompak untuk kompak semuanya dalam kasus ini, maka kasus ini cepat selesai. Nah, ini juga Pak Hakim nggak mau kompak semua, mereka juga hanya memakan uang saja. Nah, banyak jaksa juga yang tidak bermoral. Bagaimana negara ini menindak kebanyakan omong-omong doang, tidak ada tindakan yang nyata. Memang sih termulu-mulu kalau Jokowi harus dibohongi karena malunya sudah putus, apalagi itu Andi Azwan. Tunggu yang lain aja. Nah, semua mendukung kebohongan atau kepalsuan, khususnya para aparat hukum pecat saja dan saksi hukum karena semua demi cuan. Hukum bisa diatur sama sekali. Nah, jasa agungnya hanya omong-omong, apal ngeliat apa yang gak negara Konoha ini. Nah, tolong dibereskan masalah ini. Presiden, Kapolri, hakim pengadilan secara jujur dan adil dan bijak. Kenapa sih kalian kan orang pinter? Kalau benar katakan saja, jangan banyak-banyak yang gini-gini. Benar, kalau salah katakan salah demi kebenaran, demi keadilan, demi membela rakyat Indonesia ini. Nah, inilah contoh hakim. Ini juga baru yang contoh hakim yang jujur. Nah, itu pun gak banyak yang jujur. Andai hakim semuanya jujur kayak gini, nah semua masalah bisa ditimidasi, negara akan bebas dari koruptor, tak ada main-main lagi dengan hukum ini. Nah, saya gak bisa pikir mantan presiden ini melakukan pemberian terhadap hukum. Ayolah para penguasa, kok susah amat sih, ingat akhiranmu. Nah, di sini itulah termulu-mulu yang dibayar oleh Jokowi semuanya. Dia bayar siapapun supaya dia dibela terus. Nah, makanya masalahnya nggak cepat selesai. Nah, Indonesia itu banyak orang jujur, banyak yang benar, betul, tetapi pintar, cerdas, dan berpendidikan. Kok makin tinggi menjadi zon. Nah, di negara lagi, apalagi nih sarjana tak bisa ditunjukkan Indonesia S1 berserah dengan di negara RI ini. Nah, di sini marah-marah ujung-ujungnya tidak ditolak tentang
terbukti ijazah, bukti-buktinya sistem telah berjalan. Hukum Indonesia ini permainkan oleh penegak hukum sendiri. Nah, polisi jaksanya di sisi lain, satunya Jokowi dan copot aja Kapolrinya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, subscribe di bawah ini. Semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.